lagi berarti masih sehat. Benar nggak? Ya nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, kesempatan kali ini Ibu udah cerita kemarin ini adalah hari H-1 sebelum ujian. Berarti minggu depan adalah ujian. Ujiannya bab apa? Bab turunan dan limit. Sudah siap belum? Insya Allah. Amin. Ini masih 15 orang. Ketua kelas di mana nak ya? Silahkan diingatkan teman-temannya nak. Kita akan mulai belajar di whiteboard. Coba dicek whiteboardnya udah pada gabung belum ya? Nah, udah mulai beberapa orang. Kita mulai dulu ya. Jadi aplikasi kemarin, Ibu tulis dulu nih aplikasi yang sudah kita pelajari kemarin. Coba sebutkan apa saja untuk penerapan turunan. 1, kemarin diterapkan pada Limit. betul. Judulnya Ibu tulis dulu ya, mengingat-ingat sambil yang mengingat yang kemarin. Ini adalah aplikasi turunan. Oke, ini beberapa yang akan kita pelajari. Yang pertama pada limit, kemarin sudah Ibu jelaskan. Yang kedua, ini nanti kita akan jelaskan apa? Pada untuk penerapan untuk garis singgung ya. Untuk kok gini terusnya? Untuk mencari garis singgung. Oke, ini digunakan untuk apa? Contohnya gini, nak. Kalau garis singgung itu penting nggak sih menurut antum, nak? Dalam sebuah grafik penting nggak sih? Penting. Garis singgung. Apa pentingnya? Nggak tahu. Antum kan penting tapi nggak tahu. Oke. Untuk jawab soalnya, Bu. Untuk soal. Contohnya gini, anggap aja ini dunia nih, dunia tapi kita bisa buat menjadi sebuah diagram gitu ya. Ada sebuah pegunungan bentuknya kan macam-macam lengkuk-lengkuknya gini. Nah, kira-kira kalau antum mau membangun sebuah jalan di pegunungan, antum orang yang bangun itu mau punya prediksi nggak? Berapa kira-kira yang dibutuhkan untuk membuat jalan di gunung yang bentuknya seperti ini? Punya perhitungan nggak kira-kira? Atau terserah aja masuk-masuk gitu? Punya. Menggunakan apa ya kira-kira kalau membuat jalan itu kira-kira ngitungnya apa ya? Turunan. Jadi Kurang tahu. Jadi sebenarnya ini itu bisa didekati, nak. Jadi dengan kemiringan kita tahu gunungnya tinggi banget ya. Nggak mungkin kan kita ukur tingginya untuk mengukur bangunan kan jarang ya. Biasanya digunakan pendekatannya dengan kemiringan si gunung tersebut. Ketika tahu kemiringannya, nah mereka mengolah tuh. Habis dari itu ini yang melakukan ini hanya para ahli ya. Kalau orang bangunannya mah enggak, mereka bangun aja gitu. Tapi kalau ahlinya yang dia itu kalau bahasa ahlinya tuh apa sih namanya, nak? Insinyur. Iya kali ya, insinyur ya. Pokoknya dia itu yang suka ngitung-ngitung kebutuhan bangunannya. Baru nanti dirancang, ada sendiri ahli rancangannya gitu ya. Gitu, nak. Nah, ini dengan salah satunya dengan menggunakan garis singgung. Kadang juga garis singgung itu digunakan untuk memprediksi ini suatu kurva ini sebenarnya dia tuh naik. Ini miring nih, naik atau tuh miring itu pokoknya antum tarik garis saja yang miring dari titik tersebut, kemiringannya berapa. Ini gambarnya jelek, maaf ya. Tarik garis yang miring gitu. Itu adalah garis singgung pada kurva-kurva. Seperti itu. Bisa dipahami ya penerapannya. Jadi harus kita bahas, siapa tahu nanti antum jadi ahli tersebut. Ya, kebetulan dipelajari di kelas 11 ini. Nah, selanjutnya untuk apa? Untuk mencari apakah itu fungsi naik atau fungsi turun. Fungsi turun. Nah, ini biasanya penerapannya juga banyak untuk mengetahui nih penjualan kita itu mengalami kenaikan selama setahun, misalnya perusahaan ya. Perusahaan ini mengalami omsetnya naik apa turun, itu dari sini. Atau juga ekonomi dunia gitu, ekonomi negara itu dari sini nomor 3. Yang nomor 4 itu untuk mencari apa? Maksimal dan minimal pada grafik. Kebayang nggak kalau antum bisa menguasai ini? Ya antum udah separuh bekal untuk jadi separuh gak kebanyakan ya. 1/4 lah atau mungkin 1/8 udah punya bekal jadi ahli lah gitu. Paham sampai sini ya? Insya Allah. Oke, ini karena supaya menyingkat nggak bisa singkat ya waktu. Menghemat waktu, kita langsung bahas yang pertama. Yang pertama,
konsepnya kan sudah limit ya. Yang kedua berarti. Yang kedua, aplikasi limit pada garis singgung. Nah, jadi ternyata sebuah garis, Ibu gambarin dulu ya. Ada sebuah garis nih. Garis itu persamaannya pasti rumusnya selalu adalah apa? Y sama dengan MX. Ini garis lurus ya, Nak ya. Rumusnya selalu Y sama dengan ya, nulis M aja susahnya. MX plus C. Gitu. Ini rumusnya ya. Nah, M itu apa? M itu kemiringannya. Y itu apa? Y itu titik-titiknya di sini. Ini titik, salah satu titiknya adalah X, Y. Gitu. Oke, ini rumus umumnya ya. Kemudian kalau dibuat ke dalam sebuah gradien, ternyata M ini itu adalah turunan dari fungsi, kalau ada lengkung nanti ya, gitu aja. Jadi turunan itu adalah gradien. Paham sampai sini? Apa itu turunan? Turunan nama lainnya adalah Gradien. Betul. Jadi ini itu sama dengan M gitu. Nah, benar ya? Lanjut ya. Sekarang kalau diketahuinya ada sebuah titik X1, Y1, maka persamaan garisnya, rumusnya adalah begini. Y min Y1 sama dengan gradien dikali X min X1. Silakan ditulis dulu rumusnya, Nak. Rumusnya ditulis dulu, udah di whiteboard? Belum? Silakan ditulis dulu ya, bekas waktu ya. Enggak, Bu. Yes. Ini whiteboard Ibu kelihatan kan? Kelihatan, Bu. Oke, sip. Y-nya Y min Y1 contoh nih, Ibu contohin ya. Soalnya begini contohnya. Antum nulis rumus, Ibu nulis contohnya. Udah kekam belum? Udah. Dia berhenti. Tidak. Nah, jadi contohnya adalah kalau kita punya sebuah fungsi, misalkan fungsinya adalah Y sama dengan persamaan garis pertanyaannya sama kayak di atas ya. Coba tulis dulu. Sini. Berapa? Contohnya adalah persamaan garis singgung. Ingat, Nak, kata-katanya ditanyakan bukan garis singgungnya, tapi persamaan garis singgung. Bedakan ya. Kalau M tadi adalah turunan, itu adalah garis singgungnya atau gradiennya. Gradien itu nama lainnya adalah garis singgung. Tapi kalau sudah ditanyakan persamaan garis singgungnya, maka ada Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ingat, bedakan ya. Persamaan rumusnya yang di bawah, kalau hanya garis singgung atau gradien itu adalah turunannya saja gitu. Oke, bisa dipahami? Kita cek berapa peserta? 23. Antum ke kelas 21. Ya, 22 ya berarti tanpa Ibu. Kelas antum ada berapa orang, Nak? 25. Wah, hilang 3 orang. Nyelip di mana? Jangan-jangan masih di ruang utama. Oke, lanjutkan ya. Contohnya, ini ingat pertanyaannya persamaan garis singgung pada ada sebuah kurva yang disebut kurvanya adalah Y sama dengan 3X plus 5. Nah, ini nih. Kemudian dia itu menanyakan lagi, tunggu. Ini dikuadratin aja ya biar enak. Kasih kuadrat. Kemudian nah di titiknya ternyata menyinggungnya pada titik, diketahui titiknya misalkan di titik, aduh kok di sini tulisnya salah. Sudah ditulis rumusnya, Nak, di titik lah, kok di situ lagi tulisnya? Di titiknya misalkan Yang 1, Y sama dengan MX tambah C kan, Bu ya? Rumusnya tuh. Bukan, yang ini, Nak, yang ini.
Ini kan rumus umum untuk sebuah garis bebas. Kalau ulangi lagi iya. ya. Untuk kasus ini adalah rumus mantap tuh siapa nyanyi tuh? Dang, berisik. Belajar. Ini adalah ini rumus apa? Umum persamaan dengan persamaan kita aja, persamaan garis lurus. Rumus persamaan garis lurus. Nah, gitu. Nah, ini semua rumus persamaan garis lurus itu ternyata mengandung kemiringan. Ibu cerita gitu tadi. Nah, apa itu M? M itu adalah garis singgung atau gradien atau turunan. Ini besar banget tulisannya. Enggak apa-apa gini. Nah, kemudian di sebelah sini Ibu cerita nih, kalau yang sebelah sini ini menceritakan tentang gradien itu sendiri gitu. Bahwa gradien itu adalah garis singgung, bahwa gradien itu adalah disingkat dengan M atau simbolnya M. Nah, itu dari segi garis singgung. Kalau dari segi persamaannya, M tadi adalah ini turunan, gitu kan? Sini turunan. Yang sisanya ini adalah titiknya. Ini adalah simbol Y sama X saja, gitu. Ini adalah untuk rumus persamaan garis singgung. Contoh soalnya seperti di bawah ini. Persamaan garis singgung pada Y sama dengan 3X kuadrat plus 5 di titik ini. Jadi gambar ilustrasinya kayak gini nih. Ada sebuah garis kurva gitu ya. Kurvanya itu kuadrat. Kuadratnya lengkung berarti kan. Lengkung ke atas ini. Nah, tiba-tiba ada sebuah titik. Titiknya 1,3. Misalkan di sini 1,3. Kita tuh ditanyakan berapa sih, ini ilustrasi Bu tulis ya. Ilustrasi bayangannya begini. Nanti nggak usah digambar ilustrasinya, langsung dihitung aja ilustrasi. Kalau nulis ilustrasi aja lupa, nggak apa ya, maaf ya. Ini ilustrasi. Contohnya ada sebuah kurvanya adalah Y sama dengan ini 3X kuadrat plus 5. Nah, tiba-tiba antum disuruh mencari kemiringan dari kurva ini pada titik di sini. Jadi dari titik sini ditarik garis yang lurus. Ya Allah. Ditarik garis tuh. Kok belum hilang coretannya? Ya. Nih ditarik garis lurus nih. Anggap aja coretannya nggak ada ya. Tarik lurus. Nah, yang ditanyakan garis lurusnya ini nih. Berapakah garis lurusnya ini? Ting, gitu ilustrasinya. Berarti cara mengerjakan kita harus tahu dulu M. Berarti M dulu ya. M tanda tanya, harus dicari dulu. Ting, habis ketahuan M karena mintanya persamaan garis, maka ini kita jadikan sebagai X1 karena dia titiknya di situ. Ini sebagai Y1. Nah, baru kita bisa masukkan ke persamaan Y min Y1 sama dengan M terus X min X1 gitu ceritanya. Nah, M itu apa? M itu kan sudah kita ketahui bahwa dia adalah turunan. Turunan dari si Y. Berarti kita cari dulu turunannya dia. Coba bareng-bareng. Turunannya Y apa sih? 3. 6X. Iya, betul. Oh, itu kuadrat, Bu. Iya, kuadrat, nak. Oh, nah, gini kan. Berarti 3 kali 2, 6X ya. Loh, kok ada X-nya, Bu? X-nya dimasukin apa dong? Nah, X-nya masukkanlah si angka X ini. Gitu, nak. Nah, tapi di sini karena dia itu miliknya ada X1, Y1, maka tahan dulu. Jangan dimasukin dulu. Biarkan dia mengandung X. Nanti biar sama-sama ada X-nya di sini. Oke? Kita lanjutkan di samping ya. Dari sini paham dulu sebelum dilanjutkan contoh ini? Insya Allah. Insya Allah. Kayaknya kurang luas, maka kita akan tambahkan di sebelahnya sini. Apa PDF aja ya? Bu, share PDF aja ya. Biar enak menyeret di PDF langsung. Ini Bu kasih soal aja yang langsung di PDF. Nah, soal kok nggak muncul, nak? Stop dulu aja kali ya. Stop, kita pindah PDF. Udah. Muncul sekarang PDF-nya? PDF antum nih. Kelihatan? Kita cari soal yang betul tadi. Contohnya adalah
Nggak geser. Kenapa tidak bergeser? Oh, ini dah gesernya. Nah ini dia. Nih. Langsung ya, biar ibu nggak nulis lagi, biar cepet. Persamaan garis singgung pada kurva x kuadrat plus 4x plus 1 di titik 2,13. Ingat, yang ditanyakan ini apa berarti? Kata-katanya adalah persamaan atau hanya garis singgung? Persamaan. Betul, persamaan. Berarti kita siap-siap rumus. Rumusnya apa? Persamaan Y min Y1 Min sama dengan apa bareng-bareng? M kali satu X min X1. Betul. Sambil ingat-ingat ya, X min X1. Kita udah siap-siap ini nih. Lalu M-nya diperoleh dari apa tadi? turunan. Betul, turunan Turunan dari X. turunan dari si X, yaitu ini kita tulis bahwa saya tahu M-nya. M-nya adalah turunan dari si Y kan. Turunannya apa, Nak? Ingat, tandanya plus. Berarti satu-satu. Ini dulu diturunkan. X kuadrat turunannya? 2x. 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 Betul. 4x turunannya? 4. Betul. 4. Dah, berhenti sampai di sini. Nah, kemudian X-nya ambil yang mana? Ambil si 2 ini. Set, dimasukkan. Jadi, 2 kali 2 ditambah 4. Berapa M-nya ketemunya? 8. 8. Nah, sangat easy ya. Kayak. Kemudian M-nya kita masukkan ke sini, 8. Nah, Y1-nya kita punya tadi berapa Y1 di sini? 13. 13. Betul, 13. Kemudian 13. kemudian X-nya tetap biarkan. Kemudian X1-nya mana tadi? Ini ya, berapa? 2. Betul. Nah, sekarang tinggal kita kalikan. 8 milik bersama kita kalikan begini satu-satu ya. Jadi, ketemu di sini, nggak usah ditulis ulang, di sini udah ada. Yaitu apa? Y min 13 sama dengan, ini dikaliin begini, 8X. Ini dikaliin begini, min 16. Jadi, Y sama dengan 8X. Ini kecoret. Min 16. Hapus. 8X min berapa itu? Min 16. Kemudian, karena butuhnya kan persamaan itu sendirian kan Y-nya ya, maka letakkan 13-nya ke sono tuh. Jadi 8X min 13, min 16 plus 13. Ketemulah jawabannya. Gampang apa gampang? Insya Allah. Gampang. Gampang. Ini apa bedanya sama yang kelas 8 itu? Sama aja kan ya sebenarnya? Kelas 8 dulu, waktu SMP, iya. SMP iya sama, cuma bedanya SMP M-nya udah diketahui kayaknya dulu ya. Kalau ini kan M-nya itu mencari sendiri dari turunan di sini. Gitu. Oh. Kan SMP udah nyari turunan, Bu. Orang SMP nggak belajar ya. Muli langsung. Iya. Gitu, nah. Ya, ini Farhan dan Muli ya? rumus ini sama kayak SMP. Bedanya kalau SMP nggak pakai turunan untuk mencari M. Nah, kalau kita sekarang pakai cara turunan untuk mencari gradien, karena ilustrasinya kayak tadi, Nak. Diketahui gunung nih, gunungnya seperti ini. Nah, mau membangun di sebuah titik di sini nih, titiknya. Mau bangun sekarang rumahnya Farhan tuh di sini nih. Jadi kan yang dibangun di titik sini nih, gitu. Area jalan sini nih. Atau rumahnya Farhan di sini nih, rumah Farhan nih. Berarti prediksi nih, kira-kira butuh berapa biaya ya? Kita cari aja deh turunannya, garis singgungnya gitu, persamaan garis singgungnya. Oh, kira-kira butuhnya itu persamaannya kayak gini nih. Gitu loh ilustrasinya ini. Jadi melalui sebuah titik, dia garis yang dia tuh menyinggung sebuah yang melengkung-melengkung, dia mencari sebuah kemiringan di sebuah titik gitu loh, yang ada di lengkungan itu. Paham ya? Kalau SMP kan nggak ada cerita begini ya, tiba-tiba ya udah ada persamaan begini, udah diketahui beberapa, tinggal masukin. Iya nggak? Kalau ingat Ibu gitu. Oke? Bisa dipahami? Insya Allah. Oke. Sekarang coba untuk antum paham belumnya, di bawahnya ada nggak soal yang mirip ya? Kita hapus dulu. Dihapus nggak ini caranya? Dihapus ya? Udah tahu kan ya? Udah ada gini kan Bisa ya, Bu. Kan cari M kan tinggal turunan. Betul. Terus dimasukkan X-nya. Nah, sekarang coba yang ada nggak contohnya ini ya? Selain itu.
Ini dia ada persamaan garis singgung pada kurva ini sekarang, Nak. Coba ya, silahkan dicoba Ibu copy dulu ininya ke whiteboard biar kita bahas di whiteboard. Kita apa ya? Save as aja. Ya, kita ambil nomor 9. Nah, kita masukin whiteboard. Ini whiteboardnya udah kelihatan sekarang? Udah kelihatan? Belum? Belum, masih PDF. Oke, berarti kita ganti. Waduh, salah. Kegedean. Kita ganti apa nih? Stop ya, stop. Stop. Ganti lagi. Ini dia, udah. Di whiteboard antum udah nyala kayaknya ya. Udah nyala, udah kelihatan. Silahkan. Udah belum? Jangan-jangan belum kelihatan. Udah, Bu. Udah. Ke atas. Ke atas ya. Soalnya, Bu. Nih, Nak, gede banget nih soalnya. Sudah, Bu. Oke, silahkan dicoba. Langkah pertama apa? Ibu ingatkan dulu langkah-langkahnya. Langkah pertama, mencari apa coba dulu pertama tadi? Mencari turunan. Dari M. Turunan dari Y. Oke, mencari M dulu, mencari M. Terus apa lagi? Aduh, M sama dengan? Memasukkan ke dalam rumus. Turunan. Y. Terus apa lagi yang kedua? Memasukkan ke rumus, betul. Rumusnya apa? Masih ingat ya? Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Y min Y1. Tulisannya kalau pakai ini agak ini aja. Oke, tulisnya pakai ini aja. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, ada langkah yang kurang nggak yang belum ditulis di sini? Dua langkah ini. Nggak tahu. Nih, di sini tadi kan pasti kalau ketemu ada mengandung X, ada X-nya, maka masukkan X yang mana? X yang X1. X1. Betul, kalau ada X, masukkan X1. Dah. Oke, coba ya. Silahkan ya. Aduh. 2. Berarti Ibu cek dulu. Ini kalau Ibu klik sini, antum nggak berubah kan whiteboardnya? Nggak ya, tetap ya? Berubah, Bu, jadi. Oh, berubah ya. Tapi nggak apa-apa sih kelihatan di toggle. Kelihatan di whiteboard. Oh, gitu. Kelihatan di toggle. Ibu mau ngecek yang belum absen nih. Toggle. Tunggu. Matematika ya. Ini masih loading lama. Masih lama loadingnya ya. Ya udah deh. Lihat aja dulu. Loh, kok hilang tiba-tiba whiteboard Ibu? Di tempat tambah itu juga hilang nggak, Nak? Ya ada, Bu. Kok jadi nggak ada ya? Oh ini loh, nggak ada. Wah, tulisan Ibu jadi hilang. Kok bisa hilang ya? Coba unduh. Loh, kok nggak ada? Kok beda? Oh ini loh, kok beda? Nggak tahu ah. Ada whiteboard yang muncul. Oke. ABC-nya mana, Bu? ABC-nya ini. A-nya Y sama dengan min 8X min 26. B-nya Y sama dengan min 8X plus 26. C-nya Y sama dengan itu. Kalau yang masih bingung, bilang Nak ya. Kita ulang lagi pelan-pelan. Gue mau panggil satu-satu ah. Rafif, ada? Rafif?
Ada di Zoom tapi nggak menjawab. Ada, Bu. Oke, alhamdulillah. Sahabi. Sahabi. Iya, Bu. Oke. Lagi ngerjakan, ada yang tanyakan atau sudah bisa? Masih mencerna, Bu. Oke, mau diulang lagi nggak? Apa, Bu? Bahas, Bu. Oke, nanti ulang ya. Habis ini setelah dibahas, Ibu ulang lagi. Rafif, ada yang tanyakan, Nak? Masih nggak ada, Bu. Oke. Naufal, Ibu. ada yang tanyakan? Belum, Bu. Belum. Paham ya? Belum, Bu. Belum paham? Mau diulang? Masih mencerna. Oke, Sebentar, Bu. habis ini Ibu ulang lagi ya. Paham nggak, Bib? Halo, Habib. Dimas. Zikri. Ya, Bu. Tadi mau buku dulu. Oke. Ini, Bu, lagi mencerna, Bu. Oke. Gipari gimana, Gipari? Kok Gifari doang yang dipanggil? Kenapa yang lain? Tahu, apa sih, Anda? Oke, Ibu. Siapa yang mau sebelum Ibu jelaskan dan ulang? Lumayan untuk nambah nilai antum. Said mungkin bisa. Nah, coba siapa ya, tanpa harus ditunjuk. Silahkan. Ya, ini saya nunjuk diri saya sendiri, Bu. Oh gitu, boleh, silakan. Mana punya antum? Udah diabet bot? Udah. Oke, kita cek. Said. Oh, ini dia. Silakan, Nak. Jadi kan di soalnya berapa tadi ya? X kubik ya? Pangkat 3. X kubik diturunkan jadi 3x kuadrat, terus yang ini tadi berapa? 4x kuadrat kan diturunkan jadi 8x, terus yang ini 5x jadi 5, dan yang terakhir nggak ada x-nya jadi 0. Setelah itu dimasukkan angka x-nya, x1 sama y1-nya, x1-nya dimasukin ke angka x-nya ini. X1-nya tadi berapa? Min 3. Min 3 kuadrat 99 kali 3 27. 8 kali min 3 min 24 tambah 5. Dihitung akhirnya ketemu M-nya 8. Langsung masukin ke rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Angkanya langsung masukin aja. Langsung habis itu dihitung. Terus yang Y1-nya dari kiri ini dipindah ke kanan. Ketemu udah Ya. Ketemu segini, Bu. Luar biasa. Ingat-ingat ya, berarti nanti dapat plus karena udah presentasi. Nanti nulis di akhir ya nanti ya. Oke, terima kasih, benar. Siapa lagi udah ngerjakan? Said sudah, Syafiq sudah mencoba, betul. Bagus sekali nada-nada matematikanya ya. Ini oke, masih proses ya, belum sampai selesai. Tadi salah. Sau belum selesai ya? Iya, Bu. Tadi salah, Bu. Lanjutkan, Nak, semangat. Tak masalah, yang penting sudah mencoba, Nak. Oke, ini Izan sudah mencoba. Nandang sudah. Nah, Ibu ulang lagi ya sambil Ibu review tadi. Jadi, Nak, kalau ada soal seperti ini apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, pertanyaannya apa harus kita tahu? Oh, persamaan garis singgung. Gitu kan? Ini harus kita tahu dulu. Persamaan garis singgung apa? Oh, pada kurva ini. Oh, alah, persamaan garis singgung itu rumusnya apa sih? Kita harus punya pegangan. Y min Y1 itu adalah rumus. Itu kan? Sama dengan M kemudian X min X1. Pertama kita harus tahu dulu nih dari rumusnya ini. Dalam rumusnya ini ada beberapa ada beberapa yang harus kita penuhi, yaitu apa? M, Y1, X1. Nah, diperoleh dari mana si M ini? Ternyata M itu adalah diperoleh dari si ini. Karena dia adalah turunan kan. M itu adalah gradien.
Nama lainnya apa? Turunan dari Y. Gitu. Sedangkan Y-nya diketahui ini. Gitu, nak. Kemudian, apalagi yang dibutuhin? X1 sama Y1. X1-nya ini. Y1-nya ini. Gitu langkah-langkahnya. Jadi, langkah yang pertama, antum kalau di sini kan bahasanya kita nyari M dulu. Berarti nyari M dulu ini. M-nya dicari. Dari turunannya si Y. Kemudian, langkah yang kedua, kalau mengandung unsur X, maka masukkanlah si X1 ini. Kita masukkan ya. X pangkat 3, turunannya berapa, nak? 3x 3x kuadrat. Betul, 3x Pangkat dua. kuadrat. Betul, hati-hati ya. Jangan sampai hilang kuadratnya. Plus 4x kuadrat, turunannya adalah 8x. betul, 8x. Kemudian, 8. betul, 5x Lima. turunannya adalah 5. 5, Bu. Masih mengandung X, berarti masukkan min 3. Karena tadi syaratnya begitu. Kalau mengandung X, masukkan X1. Nah, berarti kita masukkan, nggak cukup tempatnya. Masukkan ke sini, jadi apa? Jadi adalah 3 dikali X kuadrat, min 3 kuadrat. Tadi udah jelasin. Sayyid. Kok Sayyid? Tadi sebenarnya Sayyid ya? Yang udah presentasi tadi. Iya, Bu. Betul. Kemudian 8 kali min 3. Oke. Kemudian ditambah 5. Nah, seperti itu. Nah, dari sini 27 dikurangi 24 ditambah 5, ketemulah dia tadi 8 ya. 8. Kemudian ini adalah masih si M saja. Ingat-ingat ini masih M saja. Nah, berarti tinggal dimasukkan ke rumus, yaitu Y. Siapa Y1-nya? 2. Kemudian M-nya berapa? M-nya 8. Kemudian X-nya biarkan saja. Min X1-nya adalah min 3, jadi plus 3. Nah, dengan cara yang seperti tadi, maka kita biarkan X, Y di sini sendirian. Kemudian di sini jadi 8X. Karena dikaliin semua, dimasukin begini, 8-nya milik bersama, plus 24 ditambah pindah ruas ke sana, jadi 24 ditambah 2, yaitu 26. Ini jadinya ini jawabannya. Gitu, nak. Siapa yang masih bingung, jujur, nak, mumpung hari ini kita bahas, karena besok pertemuan yang akan datang ujian. Saya masih bingung? Yang ini, Bu. Apa? Kan ini yang X pangkat 3 kan diturunin jadi 3X. Itu yang kuadratnya dari mana, Ibu? Rumus turunan, nak. Kalau 3-nya turun, sebelumnya, Bu. pangkatnya dikurangi 1. Oh iya. Rumus turunan. Ya, makasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang masih bingung, nak? Nggak apa-apa kok, di sini bertanya aja. Bu, kalau X1 sama Y1-nya nggak diketahui gimana, Bu? Berarti bukan pakai rumus ini. Beda lagi nanti. Nah, itu belum yang kita bicarakan. Kita sekarang pengetahuannya ini, nak. Gitu. Kalau X1-nya doang, Bu, yang diketahui. Biasanya kalau ada X1-nya saja yang tidak diketahui gitu, biasanya ada tulisan mereka menyinggung sumbu X gitu. Kalau menyinggung sumbu X berarti X-nya gini nih. Ini tingkat lanjut. Nah, ini soal tingkat lanjut. Sekarang belum ada. Ini misalkan ya, tidak diketahui titiknya, cuma clue-nya adalah garis-garis itu menyinggung sumbu X. Artinya berarti Y-nya sama dengan 0 gitu. Ya. Ya, jadi ini belum level itu, nah. Level kita masih ini dulu. Udah keren tuh pertanyaannya. Idenya bagus tuh. Memang ada kasus kayak gitu ada, tapi nanti. Oke, nak? Halo? Iya, Bu. Oke. Oke, Bu. Iya. Ada lagi pertanyaan? Halo? Nggak ada? Yakin ya? Bisa ya? Coba ulangi lagi. Langkah-langkahnya apa? Coba ulangi lagi. Yang pertama dicari andanya dulu. Mencari turunan rumusnya. Turunin dulu. Untuk nyari apa sih diturunkan itu? Untuk mencari M, Bu. Mencari M, Bu. Mencari M. Kemudian yang yang kedua apa lagi? Masukkan ke rumus. Ya. Mencari jika ada X, masih dapat X, masukkan X1. Betul. Jadi hanya 2 ini langkahnya, nak ya, diingat-ingat ya. Yang pertama adalah nyari M-nya dulu. Kemudian kalau masih mengandung X, masukkan X1. Baru kemudian masukkan ke rumus, selesai.
Selesai ternyata masalah garis singgung. Ini Bu, jelaskan dulu yang sederhana aja karena yang kita bahas sederhana. Untuk yang level-level lanjutnya belum sekarang. Nanti aja pendalaman. Oke, siap ya? Bisa dipahami ya? Halo? Insya Allah, Bu. Alhamdulillah. Nah, sekarang adalah yang kedua untuk mencari pokok. Kedua, yang pertama adalah limit, yang kedua adalah yang ketiga berarti ya untuk mencari maksimum dan minimum. Ibu tulis dulu. Ini adalah penerapan turunan yang ketiga. Mencari max dan min. Ini dia. Jadi, sebuah kurva, sebuah grafik, kan kita udah tahu ya, dunia ini kalau bisa dijadikan data-data, angka-angka, dia bisa dijadikan sebuah kurva. Dalam sebuah kurva itu kita bisa mengolah dengan matematik, mencari minimal, maksimal, nyari kemiringan. Nah, itu kerjaannya matematik. Nah, sekarang di sini kita mencari maksimal dan minimal. Apa sih minimal dan maksimal itu? Ternyata sebuah fungsi akan mencapai maksimum atau minimum ketika turunannya sama dengan 0. Kok bisa? Kita buktikan ya. Jadi ceritanya begini nih. Enaknya pakai gambar di sini nih. Nah, bentuknya begini. Kalau kita misalkan kalau turunannya 0 itu berarti kemiringannya gimana, Nak? Datar, betul. Antum kok pinter sih? Kalau dia itu kan miring begini nih, miring tuh. Kan kita tahu gradien tuh kemiringan ya. Miring begini berarti dia bukan 0. Miring begono, dia juga bukan 0. Dikatakan kemiringannya 0 ketika apa? Begini kan, benar? Benar, Bu. Dan posisi begini tuh terjadi ketika apa? Terjadi ketika sebuah kurvanya itu pas gini posisinya. Berarti ini posisi di mana sih? Posisi ketika dia minimum atau maksimum? Minimum, betul. Atau juga posisi ketika kurva itu seperti ini. Ini posisi dia maksimum atau minimum? Maksimum. Itulah kenapa maka yang disebut maksimum syaratnya adalah turunannya sama dengan 0 gitu. Ini syaratnya. Nanti kita ketahuan bahwa titik tujuannya untuk nyari apa sih? X sebenarnya. Jadi di X berapakah yang mencapai maksimum? Biasanya gitu nanti. Gitu nak tujuannya. Ini kalau antum mendapatkan sebuah kurva penjualan antum gitu ya. Antum mau nyari maksimum dan minimum penjualan antum dalam setahun dalam sebuah perusahaan. Antum kerja di perusahaan atau antum punya perusahaan gitu ya, omset maksimum dan minimum. Nah, antum tahu nih X-nya itu misalkan penjualan ke berapa atau antum kan bebas ya. Ini kurvanya mau dinamain X-nya itu apa, Y-nya apa kan bebas ya. Nah, kok nyari X? Ini nyari Y ya. Di sini Y-nya berapa, X-nya berapa. Jadi antum ketahuan nih saat menjual ke bulan berapa dan itu penjualnya berapa, itu nanti ketahuan. Kenapa itu bisa maksimal? Kenapa itu bisa minimum? Oh, ternyata pada saat itu kejadian pasarnya begini-begini. Dianalisa. Itu kerjaannya orang ekonomi kalau seperti itu. Tapi untuk mencari begini, itu kerjaan orang matematik. Paham ya? Insya Allah. Nah, jadi syaratnya hanya gampang, yaitu turunannya sama dengan 0 gitu. Paham? Paham, Nak? Paham? Oke, sekarang kita contoh. Langsung contoh. Contohnya kita ambil di PDF lagi. Ibu stop lagi screen-nya, Ibu ambil PDF. Oke. Ini PDF-nya adalah mana ya? Turunan masih garis singgung nih. Salah. Mana ya? Antum nggak dihapuskan, nggak dibuangkan ini. Kata-kata, nah ini dia. Nilai maksimum untuk fungsi fx sama dengan 2x, di mana x kuadrat min 12 pada selang ini. Kita copy ya. Kita pindahkan ke whiteboard. Mana sih? Set. Ya, kita pindahkan. Kalau kita buat gimana? Ctrl V. Nah, sip. Kelihatan jelas pertanyaannya? ABC-nya kepotong ya jadinya. Kecilin aja deh. Oke, masih kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Udah kelihatan belum?
Masih PDF. Nah, udah kelihatan belum? Belum. Kelihatan di whiteboard, Bu. Di whiteboard udah, tapi di share screen kan masih PDF. Oke, sip. Ibu ini lagi, coba ya, Bu copy lagi. 24 sama 32. Stop lagi, kita pindah. Nih, dah. Oke, udah kelihatan? 32. Tadi D-nya berapa ya? 32 sama lupa deh, Ibu. Coba cek lagi deh. Lupa. 32 sama 24 sama 32. D-nya 24, 32. Kita klik dulu. Ini 3 kok 34? 24 ya? 24, 32. Oke, kita akan cari D-nya apa deh. Ini ada sebuah fungsi seperti ini. Pertanyaannya pada selang nih. Waduh, ada selangnya. Padahal tadi kan kita mengatakan tadi ini turunannya harus bagaimana kalau mencapai maksimum? Ingat nggak syaratnya? Oh. Apanya yang 0? Turunan. Betul. Oh, Jadi turunan. syaratnya adalah turunannya sama dengan 0. Yuk kita turunkan bareng-bareng yuk. Berarti yuk. Berapa ini turunannya? Hati-hati dikaliin dulu ya. Kaliin dulu. Supaya dia nggak menjadi perkalian. Kalau perkalian kita pakai UV. Susah apa susah? Susah apa gampang? Susah. Salah kok susah apa gampang? Lebih gampang kalau kita buka ya. Nah, sekarang kita lihat. Itu udah 2x/3, Bu. Iya, betul. Jadi 2x pangkat 3. Kita buka aja 2x pangkat 3. Terus habis itu berapa tuh? Min 24x. Betul, 24x. Nah, sekarang kita turunkan nih. Turunannya jadi berapa? 6x. 6x pangkat 2. X pangkat 2. Aduh, cukup. 24. Kurang 24. 24. Min Betul. 24. Sip. Nah, syaratnya apa lagi tadi harus sama dengan 0. 0. Berarti Udah 0. di sini semua mengandung 6 ya. 6 ada 24, 6 Ibu keluarin 1 gini. Boleh kan ya, nggak apa ya? X Boleh, kuadrat. Min di sini 4. Nggak apa-apa. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bahwa ini kan 0 Ibu bagi dengan 6. Ini. Nah, ini bentuknya adalah X kuadrat min 4. Nah, seperti ini. Nah, kemudian diapakan? Kemudian kita akan, ini kan 0 ya, 0 sama dengan, kok jadi ingat sesuatu ya, ingat sebuah rumus yang itu loh, X kuadrat, A kuadrat min B kuadrat, ingat nggak? Ingat, Bu. Rumusnya apa? Yeah. X plus 2, X min 2. X min 2, X plus 2 ya? Iya, betul. X min 2, kemudian X plus 2, betul sekali. Nah, dari sini X-nya ketemu berapa dong? 2. Ada 2 ya berarti ya. Ini ada 2 kemungkinan kan. X sama dengan 2 atau satunya lagi. 2. X sama dengan min 2. Nah, pertanyaannya, berapa di X yang Namanya mana? kemana, Bu? Di X yang mana yang menghasilkan maksimum? Pertanyaannya maksimum kan? Apakah F-nya adalah yang 2 ataukah F-nya adalah min 2? Kira-kira menurut antum yang mana? Apakah cuma mengarang aja atau kita langsung cek aja? Atau kita awang-awang aja? Ini bukannya titik temu dengan apa? Perpotongan dengan titik 0 ya? Iya, ini yang Kalau titik puncaknya beda. Ini yang menghasilkan ini, Nak. Yang menghasilkan turunannya 0 itu adalah dia yang akan maksimum gitu. Maka untuk mencari nilai maksimumnya masukkan ke F. Ke F-nya lagi. Ini kan selangnya antara min 3 sampai dengan 2 kan masuk selang kan ya. Nilainya 2 sama min 2. Jadi ini itu yang nilainya yang akan kalau dimasukkan ke fungsi ini itu mencapai nilai maksimum atau minimum. Kita masukin ya. 2 kali 2 kemudian 2 kuadrat min 12 berapa? Coba kita hitung. 16, 24, 4 dikali 4 dikurangi 8 berapa sih? Min 24. 4 Min 20. Jadi min 32. Betul. 8. Min 32 32. ya? Iya, betul ya. Sekarang yang di bawahnya coba, yang di bawahnya aduh kok jadi hilang lagi. Tutup dulu.
Yang di bawahnya berarti min 2 kita masukkan menjadi 4 ya, langsung aja tulis 4. Kok 4 sih? Min 4 ya. Min 4. 4. Kemudian di sininya jadi Min 2 4. kuadrat. Min 12 masih sama, yaitu apa? Ternyata jawabannya adalah 32. betul 32. Yang menghasilkan maksimal yang mana? 32 lah, Bu. Betul, ini 32. adalah maksimal. Loh, Bu, kok ada 2? Kenapa kok bisa 2 gini ceritanya, Nak? Ini tunggu Ibu terus dulu. Min. Jadi gini loh. Dia kan persamaannya itu adalah persamaan pangkat 3 ya, bukan hanya kuadrat ya, pangkat 3. Jadi ada titik yang paling tinggi, ada titik yang paling rendah. Nah, sedangkan syarat F turunan sama dengan 0 itu bisa digunakan untuk dua-duanya, baik untuk maksimum atau minimum. Ternyata kebetulan dia itu punya 2 titik. Di 2 titik inilah kemiringannya mencapai 0. Jadi kemiringannya itu 0 di 2 titik ini. Itu apa? X sama dengan 2 atau X sama dengan 1. Kalau di gambar itu kayak gini loh. X pangkat 3 itu kan bentuknya agak gini sih. Nggak gini. Ini jelek banget. Naik turun gitu. Gini nih, bayangkan aja ada naiknya, ada turunnya gini. Gitulah. Nah, ternyata mencapai 0 itu ketika, aduh jelek banget ya, nggak apa ya. Di sini sama di sini misalkan gitu. Ini yang mengandung 0. Ketika dimasukkan yang satu 32, yang satu adalah min 32. Berarti ini adalah minimum, ini maksimum. Oke, bisa dipahami? Mau Ibu ulangi lagi sekali lagi? Halo, Nak, mau Ibu ulang sekali lagi? Halo, tes. Enggak tahu. Mau diulang lagi Masih nggak? di ininya, Bu. Masih Ini, ingat Bu, langkah-langkahnya ya? X kuadrat min 2 Yang X, kuadrat ya, X kuadrat min bisa bawah 6-nya. 6-nya. Iya, Bu, 6-nya hilang itu, Bu. Oh, ini ya. Jadi ini kan perkalian. Kalau perkalian, Ibu mau ambil ini saja, ini kan Ibu bagi sama 6, bener nggak? Iya, Bu. Jadinya 0. Kayak gini loh. 2, tunggu. Kalian jadi pembagian gara-gara dipindah ya? Iya, betul. 2 kali 3 sama dengan 6. Ibu nggak mau bentuk begini, Ibu mau nyari 2 aja deh. Berarti apa? 2 sama dengan 6 bagi 3, bener nggak? Kayak gitu loh perkalian dia. Nggak mau cara begini juga boleh, misalkan gini. 6x kuadrat sama dengan 24. Berarti x kuadrat adalah gitu, boleh kayak gitu juga. Ini, Bu, mecahin. Itu kalau yang 2x pangkat 3 jadi 6x pangkat 2, saya lupa, Bu, gimana, Bu? Ya, kenapa, Nak? Antum nggak pakai cara ini juga boleh loh. Misalkan gini nih, pakai cara gini, lebih gampang, nggak apa-apa. Ini pakai yang di atas ini ya, tunggu Ibu jelasin satu-satu. 6x kuadrat itu adalah sama dengan 24. Boleh pakai gini, nggak apa-apa. Lebih mudah kayaknya ya. Berarti x kuadratnya langsung dibagi, nggak usah pakai cara panjang kayak Ibu tuh. Ini kan lebih mudah ya. Kemudian berarti 24 dibagi berapa? 4. Nah, karena dia x kuadrat, keluar lagi ininya. Nah, dah. Karena dia adalah 24 dibagi 6 adalah 4, sedangkan ini x kuadrat, berarti x-nya adalah plus minus akar 4, benar? Lebih gampang gini ya. Nah, ya. Satunya min 2, satunya plus 2. Gitu aja deh, lebih gampang antum. Oke, ada pertanyaan lagi di sini? Bu. Mana, Nak? Kan kalau kayak gini, kalau grafiknya kayak gini kan masih bentuknya kayak gini, Bu. Apa sih? Jadi kan maksimumnya ya infinity, minimumnya juga infinity. Maksudnya? Antum mau share? Karena kan bentuk grafiknya kayak gini. Antum share aja. Ibu nggak kelihatan. Di mana? Di share-nya di mana? Benar. Kalau di whiteboard tuh bisa copy image nggak sih? Bisa. Ini caranya Windows Shift S. Kemudian nanti kan itu antum crop yang di copy itu gambarnya. Habis itu Ctrl V. Di punya Farhan ya? Oke. Nah, betul Farhan kayak gini. Ini kelihatan kan? Dia mengalami ada bukan infinity, Nak, tapi dia mengalami ada puncak dan juga ini Bu coret ya, Ibu kasih tulisan ya. Ini bisa nggak Ibu gambar di sini nih? Ini ke posisi di sini loh, yang dikatakan dia itu mengalami
titik puncak dan juga minimum dan maksimum itu nak, yang disebut dengan saat disinilah turunannya itu sama dengan 0. Fungsi kita kan dia mencari, jadi gini loh, ada sebuah grafik bentuknya terserah apapun bebas, tapi di manakah posisi turunannya mengalami 0? Nah ternyata posisi mengalami 0 itu di sini dan di sini gitu Farhan, oke? Jadi ketahuan ya, jadi ini bukan infinity tapi memang ada yaitu posisi di sini tuh yang x-nya 0 dan berapa x-nya kita lihat. Kalau x di sini bener ya, ini adalah 2 min 2 kan di sini bener, di sini adalah 2 bener ya, berarti tanpa kita harus menghitung ini kelihatan nih. Dan berapa nilai maksimumnya? Nah di sini adalah 32. Dari mana? Hitung dari sini nih skalanya di situ. Kemudian di sini min 32. Oke gitu, boleh. Ya, ada pertanyaan? Ini pakai apa? Dermos ya? Iya. Yang lain juga boleh antum pakai Desmos ya. Sip ulangan pakai ini. Oke, bisa dipahami nak? Insya Allah. Loh, ibu kok pakai 2? Ternyata ibu masuk dua classroom. Salah masuk dari di HP-nya masuk kelas Ahmad. Pantas ada suara. Oke, bisa dipahami? Ada lagi pertanyaan? Halo. Hai. Hai. Ada pertanyaan? Gak ada? Bisa dipahami langkah-langkahnya, nak? Insya Allah. Insya Allah. Kita share lagi nih. Insya Allah, Bu. Coba kita ingat-ingat lagi ya, langkah-langkahnya apa untuk mencari maksimum. Pertama, Ibu tulis lagi di sini. Oke, untuk kasus yang kedua, penerapan yang kedua, jadi langkah-langkah untuk mencari maksimum dan minimum. Salah, minimum. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Coba sebutkan. Menentukan fungsinya. Fungsinya harus ada apa? Syaratnya kan? Oh. Syaratnya apa syaratnya? Apa sih turunan F sama dengan 0? Iya, betul, sama dengan 0. Oke, yang kedua apa lagi harus kita lakukan setelah ketemu? Ini akan menghasilkan sesuatu kan? Pasti nanti akan menghasilkan X-nya sama dengan berapa gitu kan? Titik-titik gitu. Yang kedua, habis itu diapakan X-nya? Kalau udah ketemu X-nya, diapakan? Mencari tipot SBX. Masukkan X ke apa? Kembali ke Fx lagi. Nah, kemudian itulah nilai max atau min. Berapa langkah ternyata? 2 lagi kayak tadi. Ya, kalau yang tadi kan mencari gradien. Gradien mana gradien? Nah, juga 2, yaitu apa? Yang pertama, mencari M-nya, kemudian kalau ada X yang masih ada X-nya, maka masukkan X1, kedua masukkan ke rumus. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bismillah. Bismillah ya. Kemudian tadi sudah nih, limit udah, garis singgung udah. Nah, fungsi naik dan turun. Gimana sih fungsi naik dan turun? Ini ternyata lebih gampang daripada yang sebelum-sebelumnya. Kita tulis dulu fungsi naik, fungsi turun. Syaratnya apa? Mencari fungsi naik dan turun. Ayo, kira-kira apa? Kira-kira apa menurut Anda, nak? Syaratnya. Ibu udah kasih bocoran tuh kemarin. Syaratnya ketika ini nih, posisinya begini nih. Bayangkan ada sebuah grafik. Ini tuh naik apa turun sih kalau begini? Naik, Bu. Naik. Oke. Kalau begini naik apa turun? Turun. Kok gambarnya bersama sih? Gambarnya Turun, Bu. Ini turun. Nah, berarti kalau miringnya ke sono tuh, kira-kira turunannya positif apa negatif sih? Positif. Betul, berarti X yang positif. Betul, berarti apa? Positif. Turunannya yang positif. Nah, kalau naik turunannya itu positif. Ingat,
Ini kan garis tuh, garis kemiringan kan ke depan, ke atas. Nah, itu artinya positif kalau naik. Kalau turun, berarti apa dong? Negatif. Betul. Jadi syarat kalau Negatif. turun itu ketika F turunannya adalah salah. Kurang dari 0. Ibu masih kehilangan anak nih. Anaknya 2 berapa tadi? 25 ya? Tempat antum, Nak? Iya, Bu, 25. 25, ini masih 23, berarti kurang 2 orang. Kemanakah dia? Entahlah. Saudara Farhan. Sahabat Farhan. Gitu ya. Oke, kita lihat contohnya seperti apa. Kita cari di PDF lagi daripada nulis ya. Ini udah screen PDF-nya? Udah belum? Belum. Iya. Nggak bisa share entire screen aja tahu. Oh iya ya, kenapa nggak pakai itu? Sangat lupa. Oke, kita cari yang contohnya itu. Nah, seperti 21 itu masih yang sama ya. Maksimum ukurannya nanti bisa antum ini sendiri, utak-atik sendiri. Nanti kita bahas lagi. Yang penting materi udah habis dulu. Mana ya? Nah, ini dia. 23 soal UN. Tapi sekarang nggak ada UN ya. Bersyukurlah antum. Gara-gara pandemi ya. Antum nggak ada UN. Grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 6x kuadrat min 36x plus 20 turun pada interval. Nah, kita harus pegang kata-kata turun pada interval. Oh, enaknya kalau dibawa ke whiteboard lagi nih. Kita copy dulu. Oke, kita copy dulu ya. 1. Kita bawa ke whiteboard. Nah. Tambah. Oke, tambah. Nah, udah. Kelihatan ya sekarang di whiteboard. Sudah? Sudah, Nak? Halo? Sudah. Sudah, Bu, Ya? sudah. Udah, Bu. Ingat perkataannya adalah turun. Syaratnya apa kalau turun? Negatif. Apanya negatif? Ya, kurang dari. Apanya yang kurang dari apanya yang negatif? Ayo, Turunannya. Pinter, turunannya berarti turunannya adalah kurang dari kurang dari 0. Betul sekali. Jadi gimana kalau kita masukkan? Jadi tetap sama, cari turunan mereka. Turunannya apa dong? X kuadrat. 3x 3x pangkat Pangkat 2. Pangkat 2 tambah 12x Terminal plus ya. 12x plus 12x Terus kurang 36 36 tambah 0. betul. 0 nggak usah ditulis ya. Kurang dari 0. Nah, Ibu senang deh ngajar kelas ini. Pinter-pinter. Lanjut. Sekarang Alhamdulillah. amin gitu, Nak. Sekarang ini semua mengandung 3. Boleh nggak semua Ibu bagi 3? Boleh. Jadi berapa? X kuadrat X min tambah min 12. Betul, min 12. Kurang dari 0. Nah, ingat cara mengerjakan pertidaksamaan. Ini bukan bersamaan ya, tapi pertidaksamaan. Langkah pertama apa? Carilah batasnya dulu pada sebuah garis. Ingat ya caranya ya. Gimana caranya? Buat dulu jadi persamaan. Jadi persamaannya x kuadrat plus 4x kemudian min 12. Tulisannya jelek. Sama dengan 0. Nah, ini kira-kira nih berapa kali berapa? Min 12 itu satunya plus, satunya min. Kalau ditambahin hasilnya 4. Berapa kurang berapa? Perkalian 12 itu 6 min 2. Betul. 6 kali min 2. 6 kali 2. Mana diminkan nih? Supaya hasilnya plus 4. Minus 2. 2. Jadi kita ketahui bahwa di sini adalah faktornya ya. X plus 6. X plus 6, X min 2. Iya, betul. X min 2. Jadi inilah faktornya. Apakah berhenti sampai di sini? No, masih lanjut ke masukkan ke garis. Garis ini. Berarti X-nya di sini berapa? X-nya adalah min 6 kan? 6 Satunya tambah adalah 2. Betul, X-nya 2. X-nya 2. Iya, kita masukkan ke sini ya. Min 6
sama yang sini ada 2. Nah, sekarang uji titik. Titik 0 Ibu, sukanya nguji titik 0 karena paling gampang. 0 di sini kan. Kita masukkan ke sini nih. 0 Negatif. tambah 0, amin, berarti negatif. Negatif, karena dia kuadrat pasti selang-seling nih. Iya, seperti ini. Permintaannya negatif apa positif? Negatif. Negatif, berarti di sinilah rumahnya dia. Rumahnya dia di sini nih, tapi bolong, karena dia nggak boleh sama dengan bolong. Tulisnya gimana? Karena posisi di tengah-tengah, maka X di tengah-tengah, kiri dan kanan kita kasih tanda. Ini adalah min 6. Tandanya selalu pakai C begini loh, C. Kalau dua-duanya itu tengah-tengah, tandanya C. Nggak, kemarin menemukan ada yang ngasih tanda begini tuh nggak boleh ya. Tandanya begini, C semua nih. Bukan C, kurang dari sebenarnya, tapi kayak C gitu. C-nya lancip. Terus 2. Segitiga hilang 1. Boleh. Oi. Segi 2. Mana kira-kira jawabannya nih? Yang menghasilkan iya, ini. B. D. Kalau yang menghasilkan positif berarti kebalikannya ya, yang ke sono ya. Yang mana yang positif? X kurang dari min 6, Dari min 6. atau X lebih besar dari 2 itu menghasilkan positif. Paham sampai sini? Insya Allah. Oke, bahkan Insya rangkum Allah. ya. Rangkum semua dari awal tadi, langkah-langkahnya apa saja. Yang pertama, kita tadi menerapkan pada yang pertama kan pada limit ya. Pada limit itu dilakukan, caranya adalah ketika tulis dulu di sini lah. Ini adalah penerapan turunan. Oke. Kita tulis kalau pada limit itu ceritanya tadi ketika disubstitusi disubstitusi hasilnya 0 per 0 kan, maka baru boleh pakai limit. Halal pakai limit dengan rumus apa? Satu per satu kan dilimitkan? Dilimitkan 1 per 1. Nah, begini. Kemudian yang kedua, ini baru limit ya. Yang kedua pada apa tadi? Penerapannya pada? Ayo masih ingat pada apa? Garis singgung. Betul, garis singgung. Langkah-langkahnya kalau pada garis singgung 1, yang langkah pertama. Langkah pertama masih ingat nggak tadi apa? Mencari M. M. Atau Y. Ini turunan ya, sama dengan turunan. ketika ada X maka masukkan X1. Satu. Kemudian apalagi yang langkah kedua? Masukkan rumus. Betul, masukkan rumus, selesai. Gampang ya? Insya Allah bisa lah, semoga amin. Nah, kemudian yang ketiga. Amin. Amin. Yang ketiga tadi, kok garis bingung? Mencari titik maksimal dan minimum. Garis singgung, jadi bingung. Oke, yang Maksimal dan minimum. Mencari maksimal dan minimal. Loh, tulisannya kok gini? Ke sini. Gedein, Bu. Sini ini ya. Oke. Caranya gimana caranya? Caranya pertama itu mencari apa dong? Syaratnya apa dong? Apa tadi? Ayo, yang lurus-lurus. F-nya turunan F 0. Betul, sama dengan turunan-nya adalah 0. 0. Kemudian ini nanti kan ketemu nih. No. Ketemu X-nya. Yang garis ketemu datar. X. Lanjutnya diapakan? Masukkan dimasukin X ke rumus. awal ya, efek awal ya, bukan yang turunan ya, tapi efek awal. Nah, ketemu nilai fx yang minimum atau maksimum. Gitu. Terakhir apa terakhir? Tadi Mencari yang apa sih namanya? X lebih dari Naik atau turun. X. Betul. X. Fungsi naik turun berarti ini ya. Mencari apakah dia termasuk fungsi yang naik atau turun. Oke.
Oke. Ternyata caranya gimana? Caranya adalah yang pertama, diapakan tadi syaratnya? Syaratnya F naik ketika F naik ketika F naik ketika fx besar dari 0. apa tuh? Turunan atau bukan? Turunan. Betul, Naik turun ya. Dikatakan naik kalau ininya lebih positif, berarti lebih besar 0. Terus syarat turun apa? F turunan besar kecil dari 0. Kecil dari 0. Lebih kecil dari 0. Oke, kurang dari 0, betul. Nah, setelah itu, diapakan setelah ini ketemu tadi? Diapakan? difaktorkan. Itu untuk mencari apa sih? Mencari X kan ya, bener ya? Ya. X di mana dia berlaku turun atau naik. Nah, itu jadi langkah-langkahnya. Alhamdulillah materi turunan dan limit selesai. Kita tinggal latihan soalnya. Sekarang masih ingat kelompok antum? Ibu share di grup ya, kelompoknya kemarin masih ingat? Masih ada waktu? Enggak. Oh, enggak ingat. Ibu share lagi di grup. Ibu cariin dulu. Ingat kelompoknya, sekarang waktunya nambah nilai, nak. Karena udah habis materi, sekarang nambah nilai. Soalnya di PDF itu. Sambil dengar musik tuh. Terciduk. Kita Ibu share lagi nih. Kelompoknya kok belum sempurna ini, belum diisi semua. Ada 3 kelompok belum ada ini. Ada kelompok 5 sama kelompok 1 belum ada isinya tuh. Saya kelompok berapa, Bu? Terus Bu kirim Kelompok 4, WA. It. Nih, Bu kirim ya. Oh iya, lupa saya. Nih. Siapa aja kita? Kelompok 1 nggak ada orangnya. Jadi nggak tahu tuh siapa. Oke, silahkan yang mau menambah kelompoknya. Menambah kelompok, nambah nilai. Kelompok 1 dan 2 siapa nih pesertanya? Nggak ada. 1 dan 5. Masa saya sendiri, Bu? Nih teman-teman antum kemana? Solo player, Mar, solo player. Solo player. Umar kan jago, pro player. Nilainya antum semua. Bisa satu squad. Mau mengganti Diva, Pak? Oke ya. Ini kelompoknya, entahlah kelompok 1 dan 5 belum diisi. Nah, sekarang tugasnya apa? Ibu akan share yang PDF lagi. Silahkan dicek PDF. Ibu share sekarang di sini ya. Mulai dari limit. Ibu akan jelaskan yang limit. Kita akan... Mana limit ya? Ini dia. Oke, pilihlah. Soal di limit ini silahkan pilih. Ibu akan tunjukkan di sini nomornya. Antum pilih ya. Kelompok 1 mau pilih nomor soal berapa. Nah, ini maksimal mengerjakannya. Dikumpulkannya sampai waktu ujian harian. Jadi antum ujian ibu ngoreksi soal antum, jawaban antum per kelompok. Siap ya? Halo. Ini ngambil berapa soal, Bu? Nah, ibu akan lihat soal dulu. Ibu jelasin dulu ya satu-satu ya. Yang mana yang antum boleh kerjakan. Kita lihat soal limit. Soal limit nomor 1 yang ibu sudah jelaskan kemarin ya. Yang sudah ibu jelaskan tidak boleh dikerjakan lagi. Jadi yang belum ibu jelaskan silahkan dikerjakan bebas. Makin banyak antum mengerjakan berarti berpeluang kelompok antum tambah nilainya banyak. Jadi ibu nggak akan batasi berapa pengambilannya. Pokoknya ibu kasih soal di PDF. Nomor 1 udah ibu jelaskan, 2 udah, 3 udah belum ya? Lupa kayaknya belum. 4 belum, 5 belum. Nah. Oke, nah untuk kasus 14 kayaknya udah pernah ibu jelaskan ya waktu itu. Ingat? Belum. Yang ibu ulang lagi deh satu kali ya. Gak ingat Bu yang mana yang udah dikerjain. Iya, Bu. Udah lama, Bu. Ya udah deh kalau gitu antum boleh kerjakan asalkan antum kerjakan semua boleh, nggak apa deh. Walaupun ibu udah jelasin nggak apa. Tapi yang nggak boleh Dipilih adalah salah satu apa? Dipilih sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyakan antum ada kelompoknya ada 5 kan. Antum mau bagi soal boleh asalkan setiap orang tuh ngumpulin ke ibu tapi sebutin nama kelompoknya. Mau ngerjakan satu orang 100 soal boleh, mau ngerjakan satu orang 5 soal boleh. Nanti ibu koreksi satu-satu, ibu lihat tuh kelompok mana yang paling banyak. Yang paling banyak mengerjakan itu yang dapat poin 100.
yang misalkan paling sedikit. Atau gimana ya? Yang paling sedikit berarti ya nilainya 80 lah. Dapat lah 50%. 80 Ah iya 80 ya. boleh. Tapi minimal pengerjaannya 10 soal. Karena kan orangnya 5, jadi kan 22 Ibu anggap. Oke, bisa dipahami? Bu, ngerjainnya udah ada penyelesaiannya boleh, Bu? Ya nggak boleh lah. Farhan Kerjainnya suka gimana, Bu? bercanda Bu? ini. Kerjainnya gimana? Ngerjainnya gini, ulang lagi aturannya ya. Kan antum ada satu kelompok 5 orang, benar? Yes. Yang 5 Iya, orang, Bu. yang sendirian Betul, berarti. ya. Nah, 5 orang itu, antum masing-masing orang itu mengerjakan bebas nomornya ya. Intinya dibagi-bagi sama teman-teman. Nanti didiskusikan boleh. Pokoknya itu 5 orang mau pembagian soal atau mau dikerjakan bareng-bareng bebas, asalkan antum mengumpulkan ke ibu itu per orang. Jadi ngumpulkan ke ibu per orang, tapi ada nama kelompok antum. Kelompok 1 misalkan ini antum mengerjakan harus soal ini gitu. Nanti ibu akan lihat, ibu koreksi. Nah, nanti ibu kumpulin tuh dari semua orang yang ngumpulin per kelompok itu, ibu kumpulin jadi total nilai kelompok gitu loh. Paham ya? Paham maksudnya, Iya, Bu? Bu. Kerjain Nah, Bu. kayaknya 75 aja ya kalau nilainya, kalau paling minimal bisa kan masing-masing orang 2 berarti 10, hanya ngerjakan 10 soal ibu kasih 75 gitu ya. Oke, kalau di atas itu berarti tergantung kalau paling besar, kelompoknya paling besar ngerjakan paling banyak ya berarti nilainya 100 untuk kelompok itu. Nah, ini lumayan tuh nilainya, Nak. Biasanya Ibu kalau biasa ini bocoran ya. Kalau misalkan nggak bisa ujian nih pertemuan terakhir karena waktunya mepet, nah ibu ambil aja nilai-nilai kayak gitu, biasanya gitu. Beruntunglah bagi orang yang sering mengerjakan begitu, jadi ada nilai. Kalau enggak, ya udah berarti ya apes lah. Bu, kalau ngerjakan banyak tapi salah gimana ya, Bu? Ya berarti diskusi dengan kelompoknya lah, kan bisa diskusi. Yang penting ngerjain, Han. Yang penting Ini usaha kerjain maksimal dua-duanya ya. Bu, yang limit sama turunan. Ya, limit dan turunan, PDF limit dan turunan, nanti Bu share lagi ya. Ngerjakannya bebas. Nah, kalau misalkan salah tadi kayak Farhan udah ngerjain Bu salah, kan ada waktu diskusi sama kelompok. Walaupun tetap salah Bu, kelompoknya semua salah sebagainya. Ya tadilah berarti tetap dihitungnya separuh nilainya. Separuh. Harusnya dapat 100, dapat 50 dong. Ya enggak lah. Dapat berapalah nantilah kita share ya. Intinya tetap dihargai lah usaha antum. Gitu, Nak. Oke, ada pertanyaan lagi di sini? Ibu akan ini nah bahasin lagi ya yang sering muncul yang sebenarnya gampang tapi banyak yang sering lupa. Sebelum kita lihat yang bentuk-bentuk yang seperti ini. Jadi untuk konsep seperti ini Nak, fokus kita kan dia bisa dikerjakan menggunakan rumus. Kalau di sini adalah kurang dan depan sama belakang di sini bentuknya adalah kuadrat sama-sama kuadrat. Kalau dia ini belum ada kuadrat maka diapakan? Dikuadratin terus diakarin. Kan gitu kemarin paham? Sehingga tidak berubah nilai. Oke Nak, baru bisa menggunakan rumus. Itu clue-nya untuk mengerjakan berkelompok ya. Ingat waktunya 1 minggu, harusnya bisa 1 hari 1 soal, lumayan lah ya. Dan ini berkelompok. Kalau sampai ada yang tidak mengerjakan itu kebangetan sekali. Itu adalah selamatkan diri antum ya, selamatkan teman-teman antum untuk mendapatkan nilai yang terbaik di sisi Allah dan juga manusia. Amin. Nah, kalau seperti ini, Amin. ini juga sama ya. Kasih apa? Kasih kuadrat, kasih akar. Ini diselesain. Masukin rumus. Paham? Bentuk-bentuk kayak gini. Rumusnya yang mana, Bu? Rumusnya yang ini di atasnya di sini nih. Ibu udah kasih tuh di PDF. Nih rumusnya, Nak. Labas. Ini nih rumusnya. Ingat? Iya. Dimiliki per 2 akar. Itu ya. Ini udah lengkap nih lumayan. Kemudian mana lagi? Nah, bentuk kayak gini atas dan bawah. Kalau atas dan bawah gimana kemarin? Ingat ya. Clue-cluenya tidak usah dihitung, tinggal pakai clue ini saja. Langsung dapat nilai. Gitu. Nih, ini untuk menjawab. Maksud Ibu biar antum sekalian belajar gitu loh, Nak. Jadi nggak kaget banget kalau ujian. Ini yang limit soalnya sudah beres. Sekarang yang turunan, kita cek turunan. Turunan kita bisa manfaatkan, tadi udah ya, yang bentuk-bentuk kayak gini. Nah, biasanya nih, ini keren banget nih, soal-soal kayak gini ya. Kalau masih bingung seperti ini nggak apa-apa, nanti kita bahas bareng-bareng kalau sudah selesai ujian. Di ujian ada soal cerita juga, Bu?
Nggak ada, Satu Bu. paling. Janganlah, Bu. Jangan ada soal cerita lah, Bu. Satu paling soal ceritanya. Bonus lah. Gini-gini, silahkan. Ini tadi yang turun, interval turun udah Ibu jelasin. Yang maksimum minimum. Nah, misalkan gini. Biaya produksi per X unit, rumuskan X-nya begini nih. Banyak unit barang akan mencapai biaya minimum pada saat produksi. Nah, artinya apa? Cari dulu turunannya. Masih sama ya. Kemudian nanti ketemu X-nya, masukkan X kembali ke sini. Itu aja masalahnya, Nak. Hanya begitu. Walaupun kata-katanya begini, tapi intinya apa? Cari turunannya ini, kemudian ketemu X-nya, X-nya masukin lagi ke sini, gitu. Paham? Insya Allah. Gitu, Nak. Begitu ya, insya Allah ya, bisa dipahami. Sekarang kita akan mengisi nilai harian antum hari ini. Kita cek. Rebutan. Kita lihat dulu siapakah yang tidak hadir. Apakah masih saudara seperjuangannya Farhan? Sahabat. Itu Bu, Mulihan. sahabatnya Farhan lagi tanya di grup Bu. Mau ya, itu coba. Ini yang pertemuan kemarin ya, Ibu. Hapus. Ini Ibu copy kan tadi. Nah, ini udah nih. Pertemuan yang kemarin udah nih. Sekarang pertemuan keempat. Ingat-ingat ya, hadir saja tanpa suara, tanpa bicara, tanpa kata. Satu, tanpa mencoba. Yang dua, dia hadir tanpa suara tapi mencoba. Nulis-nulis lah, nulis rumus lah apa gitu ya. Yang ketiga, hadir sering tapi ya mencoba tapi ya kadang ada ikut, kadang ikut gitu ya. Keempat, itu mencobanya banyak, sesekali aja yang nggak ikut. Yang kelima terus nyoba walaupun dia nggak bersuara. Yang kelima plus itu adalah dia mencoba plus presentasi. Walaupun dia hanya ngomong aja, ikut-ikut temannya nggak presentasi, 5 plus ya. Kalau dia ngomong plus presentasi, berarti 5-nya plus 2. Plus 7. SSR. Contoh tadi jam-jamnya tadi Sahabi ya? Salah. Sayyid ya? Sayyid, Berarti 5 plus gitu. Oke, siap ya. Kita akan absen. Absen dulu. Aryo ada nggak? Hadir, Bu. Berapa nak nilainya? Apanya, Bu? Nilai keaktifan. 1, 2, 3, 4, 5 plus, 5 plus. Mana ya? Nggak tahu saya, Bu. Bingung. Antum nulis nggak tadi? Nulis Bu, tapi nggak lengkap-lengkap amat. Oke, 2 berarti. Davik ada Davik? Ada, Bu. Antum apa? 1, 2, 3, 4, 5. Nulis nggak? Ikut nulis nggak? Dikit doang sih, Bu, tadi. Dikit, oke. Diva, nggak ada nih. Apa ada? Nggak ada. Diva tanda tanya lagi nih, Diva. Isya, Zikri. Zikri ada Zikri? Ya, Bu. Berapa Hadir, nih Bu. antum, Nak? 2, Bu. Nulis doang, Bu. Oke, terima kasih sudah menjawab. Farhan, berapa Farhan? Han? 10 boleh, Bu. 10 juga boleh. 10 nggak ada. 5 ya? Antum tadi ikut terus ya? 5 nggak? Boleh. Antum ikut Lima, Bu, jawab-jawab? Farhan. Ikut jawab-jawab nggak tadi, Han? Ikut. Ikut. Oke, 15. 15. Oke, sekarang Fauzan, halo? 2, Bu. 2. Kemudian Gifari, berapa Gifari? Belum ada jawab. Gifari? Gipari gimana? Sangat hadir Gipari. Berapa Gifari? Halo? 1, Bu. Oke. Ada kendala Gifari? Habib? Enggak. Oh, nggak ada. Habib? Ya, Bu. Berapa, Nak? 2. 2. Oke. Mizan, berapa Mizan? Halo Mizan? 3. Oke. Moga, halo. Ya, Bu. Berapa? Berapa ya? Berapa ya? 5 plus. 5 plus. 17. Enggak ada. Berapa? 5, Bu. 5. 5, Bu. Oke.
Yusuf. Hadir Yusuf. Bu. Berapa nak? Hadir Bu. Nggak tahu berapa. Nulis. Nulis Bu. Semua Bu. Semua. Ikut semua ya. Oke. Asfa. Asfa ya. Asfa. Halo Asfa. Nggak ada. Asfa 1, Asfa 2, Asfa 3 nggak ada. Hadir Bu. Ada Hadir. itu Bu dia. Hadir Bu. Angus. Apa? Berapa nih? Angus. Tadi anak ikut jawab juga Bu. Ya, 5 plus. nulis juga nulis. 5 aja kayak Bu. Antum ikut jawab berarti 5 plus. Hanif ada nggak? Ada Bu. Berapa nilai antum? 2 Bu. 2. Kok lemes antum sehat? Enggak Bu. Semoga sehat ya. Semangat, Svensson semangat. Lanjut. Lutfi ada nggak Lutfi? Bu hadir. Berapa nak nilai antum? 1 boleh, 2 boleh Bu. Boleh. Kenapa tapi ya 1 ya? Ramadan ada nggak? Hadir Bu. Berapa nilai antum? 2 aja Bu. 2. Kok mau yang sedikit ya anak-anak ini? Syafiq. Halo Syafiq. Hadir Bu. Berapa Syafiq? 2. 2. Kok pencet 3? Umar, berapa Umar? Tadi saya nulis sedikit, jawab dikit tapi salah Bu. Oh, nggak apa-apa. Nanyanya doang Bu. Nggak apa. 3 ya. Tadi ikut nanya kan? Iya Bu. Oke. Nandang ada Nandang? Hadir Bu, hadir. Berapa nak? Berapa ya? Nulis? Nulis Bu, nulis. Semua? Ikut terus? Iya. Ikut. Oke. Nandang. Naufal? Halo Naufal. Hadir Bu. Gua. Bu. Iya nak. Bu. Kenapa? 2. 2. Antum jangan marah-marah Naufal. Nggak Bu, tadi kirain nggak kedengeran Bu. Oh gitu kedengeran nak. Rafif berapa Rafif? Halo Rafif. Belum jawab ya? Rafif 1. Rafif 2. Rafif 3. Hangus. Tadi kayaknya lihat ada, tapi entahlah dia kemana. Oke, Sayyid ada Sayyid. Saya 15 plus Bu. Ada Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Maaf Bu. Telat. Wah, Iya. Sekali. Masya Allah telat. Siapa tuh? sangat Masya Allah Diva telat ya. sekali. Diva ya? 3. Udah istirahat loh. Halo Diva. Dari mana? Alhamdulillah Diva hadir ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah telat. Ya udah kalau Diva hadir kita akhiri dengan doa. Telat nih Diva, telat banget nih, udah mau habis telat. Diva. Habis Bu. Udah habis. Ya udah habis Bukan. ya. Tapi alhamdulillah udah mau gabung. Bisa lebih hafal ya Diva ya. Terima kasih ya. Halo Diva, udah nggak ada? Div? Saya ada itu. Lari lagi. Diva. Ada. Ya udah deh. Sahabi. 2 Bu. 2. Bu. Oke. Ibu susah dari kemarin tuh susah. Zok Bu. Zok. Zawik Bu. Wik. Zok. Berapa Zul? Gak tahu Bu. Ikut semua nggak? Biasanya untuk ikut semua. Ikut Bu. Ikut semua. Oke, Lipala. Syuhrufi. Berapa nak? 2. 2. Oke. Dimas? 2 Bu. 2. Oke. Nah, oke berarti ini tinggal Rafif nggak ada ya? Bener nggak ada? Ada Bu. Rafif, berapa Fif? 2 Bu. 2. Oke. Berarti hari ini yang tidak masuk adalah
semua ada, tapi kok jumlah muridnya nggak sampai 25 ya? Loh, kok Ibu jadi bingung? Mas Rifki, Bu. Ini ada 24, Bu. Siapa, Nak, yang nggak ada, Nak? Tadi Diva keluar. Oh, ini ada. Ya, Diva. Satu lagi ada. nggak ada. Tadi tuh kelas kita itu Apa 2 ya? anak yang belum ada. Satu siapa ya? Apa telat ya? Ya udah deh, nggak apa, Ibu. Yang penting Ibu percaya antum. Nanti kan pertanggung jawaban insya Allah ya. Gitu aja, serahkan pada Allah. Oke, Nak, ini aja mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Untuk Diva silahkan nanti rekamannya diputar lagi ya. Ibu kirim rekaman dari awal di grup nanti. Itu aja. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Semoga Siap, Bu. barokah. Tugasnya apa, ingat ya, PDF yang limit sama turunan itu silahkan dipilih, dikerjakan berkelompok, bebas, sebebas-bebasnya memilihnya. Semakin banyak berarti kesempatan antum untuk memberikan diri antum nilai yang lebih baik. Kemudian minggu depan ujian ya. Ingat-ingat, minggu depan ujian matematika babnya limit dan turunan. Kalau masih ada yang perlu dibahas, tanyakan ya kalau masih bingung. Boleh ke grup kelompoknya atau ke Ibu, bebas. Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah. Begitu, mohon maaf kalau ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa akhir majelis, ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu aja. Oke, selamat beristirahat.